diketik di Google juga tidak memberikan informasi yang begitu meyakinkan. Iya, yang keluar apa coba? Bom-boman, perang, busung lapar. Ya aku di Sudan juga dari awal wanti-wanti takut itu tentang kejahatan itu, walaupun kita bakalan terima yang manis-manis, tetap kayak rasa was-was gitu kan. Ya aku kan masih yang kadang nge-share, aku pakai cadar nge-share foto di teman-teman di Indo gitu, dikiranya wah lu udah aliran cadaran. Keramahannya orang Sudan tuh yang benar-benar mendekati hati kita dan itu yang bakal kita rindui banget. Yang awal datang ke Sudan nih, turun dari pesawat masih maba gitu, wih angin panas banget angin ya. Seumur hidup cuma ngerasain internet mati tuh di negara Sudan. Untuk cuaca ya, ekspektasi orang-orang kan mungkin ya entah itu panas, tapi panasnya kan mungkin mereka nggak akan kebayang gitu panas di sini tuh bahwa lebih dari 40 derajat, bahkan kemarin sempat 45 derajat ya. Itu kemarin panas banget sampai 45 derajat, dan kalau di Indonesia mungkin paling panas tuh sekitar berapa ya? 30 atau mentok 34 gitu. Gak sampai ke 40 kan. Kita di sini udah biasa nih 45 derajat, atau bahkan kata orang-orang di Sudan itu cuma ada 2 musim panas dan panas banget. Bisa kalau dibilang negara Timur Tengah gersang, ya memang gersang gitu. Tapi ternyata kalau dipukul secara rata-rata negara-negara Timur Tengah dan Afrika, ini Sudan nih masuk yang tengah-tengahnya banget, yang paling oven. Kayak oven panggang. Umum panasnya. Panas banget. Iya, kan normalnya aja kalau di Indonesia misalnya 30-35 derajat, sebenarnya aku sendiri orang Bekasi gitu ya, Bekasi biasa ke Cikarang atau Karawang, itu emang panas aja tuh sering ngeluh gitu kan kalau di rumah kan, dan rasanya tuh yang udah membekar banget kayak gimana. Ya ternyata di sini lebih panas dong, 40 derajat, 45 derajat, dan itu bener-bener yang awal datang ke Sudan nih, turun dari pesawat masih maba gitu, wih angin panas banget angin ya. Angin tapi angin panas kayak di lamba yang itu di muka tuh kayak ya Allah, ini anget banget muka gua. Dan itu dirasain banget, dan harus berhari-hari bahkan bertahun-tahun. Ternyata wih kita bisa loh 4 tahun dengan cuaca kayak gitu, ekstrim banget gitu kan. Iya, terus teman-teman juga jangan heran kalau misalnya teman-teman yang di Indonesia ke Sudan pada cadaran, itu biasanya karena menghindari debu. Iya bisa panas, jadi ya kan? jadi karena debu, karena panas ya gitu kan. Tapi dari cuaca yang panas itu juga ya bener-bener bikin apa ya, efek sampingnya juga banyak gitu, dari mulai adaptasinya kita, mimisan biasanya ya itu ngaruh ke kesehatan juga, bikin kita mimisan, bikin kepala pusing, atau bisa aja jadi kayak apa namanya, sering capek kayak gitu, bahkan dehidrasi. Malah aku ngerasain banget kalau lagi panasnya tinggi-tinggi itu bener harus stok minum terus, bahkan ya malam aja kita tidur juga harus apa enggak sesekali sih, sering, jadi kayak bangunnya buat minum terus kering gitu, kayak dehidrasi, ngerasa gerah, panas kayak gitu. Itu ngaruh banget buat kesehatan kita. Terus juga buat apa ya, kayak ya kulit, mungkin yang kulitnya punya sensitif gitu kan, atau kayak yang gimana tuh kering kayak gitu, kita harus stok banget pelembab apa skincare kayak gitu. Tapi skincare juga ya harus punya kulkas sih, kalau di asrama nggak ada kulkas ya. Skincare tuh harus banget, kalau taruh di kulkas tuh lebih awet, lebih bagus ya. Anak asrama tuh ya, aku sendiri ya bingung gitu naruh skincare, banyak diumpet-umpetin dulu tempat yang adem gitu kan. Dan kita harus tetap jaga kesehatan kulit buat lembab, karena tuh bakalan jadi kayak gatal-gatal juga kalau kulitnya kering kayak gitu. Terus ngaruh ke apa lagi ya, dari cuaca yang panas tuh yang ngaruh ke semangat juga sebenarnya. Kalau kita lagi terik banget tuh kadang mau pergi kemana-mana males gitu, kayak pengen rebahan aja di rumah gitu. Tapi kan kalau musim panas tuh serba salah loh Kak, giliran mau rebahan tuh, mau tidur juga aduh panas banget, kipas gak berasa, angin panas ya kan. Iya, tapi kalau pergi keluar lebih nantang lagi. Kalau keluar tuh outfitnya harus yang lengkap, harus topi ada, ini maskeran, cadar, kacamata hitam, terus bajunya juga harus yang aman juga, bener-bener buat menerpa terjalnya matahari Sudan Widih. Malah kalau orang Cina, orang Thailand pakai payung, bener gak sih? Payung beneran, payung dong. Atau pakai topi pantai gitu, bener outfit khusus yang paling lucu itu fakta di orang-orang asrama, biasanya ini ya, bukan orang asrama juga sih, kayaknya orang-orang Sudan juga, kalau musim panas biasanya sampai
kasur itu dibasahin. Dibasahin, kerudung kita basahin, bahkan sepatu Kak, aku basahin juga. Aku juga. Aku juga melakukan itu. 1-2 jam langsung kering, bener. Kan kalau di asrama ya itu ada cooler. Cooler itu pendingin ya. Jadi kayak air minum sebenarnya, tapi airnya tuh dingin banget kan. Nah itu kan kalau lagi musim panas aku juga kayak selendang anduk itu tuh dibasahin aja, terus habis itu kita pakai, kita uel terus kipasan, habis itu wah udah semeriwing banget, langsung sejuk gitu. Memang kalau orang sudah lebih niat lagi, kasurnya dibasahin. Dibasahin kan kalau udah 45 derajat, malah temenku satu ruangan kamar kan ya, itu tuh diguyur air lantainya diguyur air, seember dituang di kamar sengaja, nggak banjir sampai ngapung sih say, minimal basah becek gitu kan. Habis itu baru taruh kasur apa selimut sih tiduran basah-basahan gitu ya, karena ya paling sejam 2 jam udah kering lagi. Aku juga pernah pas pergi ke pasar itu, aduh panas banget, terus akhirnya ke pasar itu di tempat umum ya, basahin kerudung sama basahin sepatu itu 2 jam doang kering langsung. Kering parah sih emang panasnya. Kitanya juga harus yang kuat ya. Kalau misalnya basah-basahan gitu lagi panas terus kipasan, ada yang kalau misalnya masih fisiknya lagi down gitu bisa masuk angin gitu kan. Kalau misalnya kena angin basah-basahan, tapi kalau misalnya nggak ada kipas gitu kan, basah-basahan gitu ya bisa bikin adem gitu kan. Yang penting kitanya juga harus yang terbiasa kayak gitu, jangan sampai masuk angin juga udah tiduran basah-basahan kayak gimana gitu kan, nggak dapat ademnya, dapat sakitnya. Iya sih, itulah uniknya Sudan ya. Oh ya, ngomong-ngomong Kak V itu udah traveling kemana aja sih sejauh ini? Kan di sini udah berapa tahun tuh? Nah, udah traveling kemana aja? Traveling di Sudan yang nggak jauh-jauh ya. Itu pun travelingnya kalau emang dari organisasi ada yang ngajak, atau dari teman-teman ada yang punya planning, atau ya paling sekumpulan aja gitu kan. Paling di waktu-waktu rihlah. Nggak banyak juga sih, paling di sini pernahnya ke ada Jabal Aulia. Port Sudan udah pernah nih? Belum pernah. Aduh kemarin pengen banget aku ke Port Sudan liburan ini, cuman nggak jadi kan emang lagi panas banget. Ini teman-teman juga pada nggak siap. Enak kalau Port Sudan tuh enaknya musim dingin. Ya. Port Sudan itu wisata yang memang paling hits ya, paling hits dan mahal, tapi $100 ya, budgetnya juga nggak bohong ya. Kayak ibaratnya kalau Port Sudan tuh kayak apa, Bali Indonesia. Kayak destinasi terakhir lah kita mau ke sana tuh, kalau yang lain yang kecil-kecil udah baru ke sana. Karena di sana memang apa ya, ada snorkeling, ya ada pantai yang mungkin ekspektasi orang-orang Sudan tuh gak ada pantai, di situ ada. Nah, lebih laut kalau Port Sudan. Laut, terus di sana seafood juga lengkap ya di sana. Karena kalau kita traveling ya paling ke yang deket-deket tuh cuman adanya ya Nil, sungai Nil gitu kan. Ya kayak di Jabal Aulia itu, kalau aku pernah ke Roy Misri juga, pernah ke Goba Sunut, pernah ke Sabaloga. Itu semua pemandangannya view-nya sama, sungai Nil. Jadi berasa kayak setiap kita kemanapun ya ketemunya sungai Nil lagi. Jadi pengen punya kisah di sungai Nil. Gunung-gunung bebatuan, terus ranting-ranting kering. Jadi kitanya membedakan apa? Bawa aja makanannya bakar-bakaran apa dan dengan siapa. Ya. Kemanapun kita pergi tempatnya, itu lebih penting dengan siapa kita perginya aja. Tapi emang di Sudan itu kan orang-orang kadang ke luar negeri, wih tempat wisatanya ini, apalagi kalau di Mesir itu ada piramid Giza, ada apa, di sini juga Sandy ada piramid. juga, aku juga pernah ke Sandy. Iya pernah. Di sini juga ada piramid, cuma memang kalau dibandingkan negeri-negeri yang lain, di sini tuh tempat wisatanya nggak banyak. Iya memang. Ya itu salah satu hal yang diwajari kalau misalnya kita pergi ke Sudan ya, itu ke luar negeri gue pengen refreshing. Ya lu salah gede, salah besar banget kalau ke Sudan buat refreshing. Buat apa? Buat belajar aja udah. Karena kalau nyari tempat refreshing ya udah mending ke Inggris, kemana lagi, ke Amerika yang memang tempat untuk destinasi wisatanya itu lebih banyak. Di sini benar-benar diuji buat niat lurus kita belajar, ya udah nggak usah nyari yang lain-lain. Oke boleh buat refreshing sesekali gitu kan, tapi akhirnya kita nerima aja yang adanya ini. Oh ya udah, akhirnya kita jadi seneng juga kok ketemunya nih lagi seneng gitu, karena ntar bakalan kangen justru berenang di Nil. Pernah berenang nggak di Nil? Belum pernah aku. Tapi kalau dijeburin pernah pas ulang tahun kemarin. Seneng nggak nyeburin di Nil? Ntar di Indo nggak nyebur lagi. Biar ada
kisah ya, pernah nyebur di sungai Nil, sungai terpanjang di dunia. Walaupun di situ kayak dijorok-jorok. Nah ya di Sudan juga termasuknya ada itu namanya Sandy, nama daerahnya itu kalau dari ibu kota bisa 5 jaman ya ke sana naik bis. Itu emang piramida, kalau misalnya dari khasnya Sudan tuh piramid, perginya tuh harus ke Sandy gitu. Jadi emang di sana piramidanya nggak kayak Mesir yang gede-gede, tapi di sini tuh kecil-kecil, tapi katanya paling banyak justru di Sudan. Itu kan ada 200-an piramida justru kan, karena emang di sini bekas peninggalannya kerajaan Nubia dulu, piramid Meroe di Sudan itu kan. Nah, kecil-kecil tapi itu banyak, dan itu sejarah histori di Sandy itu sangat kental banget sama kerajaan zaman dulunya Sudan. Dan ya, kita harus datang ke sana. Iya, itu emang wisata-wisata di Sudan emang dikit, karena memang ya di Sudan itu yang paling unik dan paling menarik itu di Sudan terkenal negeri 1000 darwis gitu. Jadi di sini banyak banget sufi, kemudian banyak banget toriko kayak toriko Naksabandiyah, Khotmiyah, kemudian Al-Qur'aniyah, As-Sunniyah, dan banyak lagi yang emang harus digali. Jadi kalau memang teman-teman pengen apa sih uniknya Sudan itu ya, kalau pengen main justru ya udah ikut coba gali tentang toriko, teliti juga, kemudian nanti biar di Indonesia juga bisa mengajarkan itu. Oh, toriko tuh gini biar nggak salah pilih atau gimana. Nah, pokoknya di sini tuh ademnya emang apa-apa itu mahabbah ilallah gitu. Nah, terus tapi ada juga di sini yang memang paling mengkhawatirkan, itu Sudan itu terkenal juga negeri demo, negeri perang gitu. Tapi ekspektasi aku ya Kak di Indonesia waktu itu Sudan itu kayak Palestina. Ya maaf nih, waktu itu aku memang ngiranya gitu, karena emang sebelum berangkat ke Sudan itu ada yang, kamu yakin mau ke Sudan? Itu loh info di TV katanya yang meninggal tuh dibuang ke Sungai Nil. Itu info yang aku dengar di Indonesia. Jadi kayak aduh, masa hidup di negeri perang gini. Nah, kayak bener-bener kita belajar ilmu agama untuk jihad. Iya. Iya, sampai dinasihatin ya kalau memang ninggal di sana ya berarti itu jihad sampai gitu-gitu. Tapi kan tetap yang kita nggak mungkin dong untuk berpikiran ke sana gitu. Benar, memang kita belajar agama itu untuk jihad kan. Memang perginya seorang penuntut ilmu itu untuk jihad fisabilillah juga. Tapi kalau ternyata gambarannya seperti yang perang-perang gitu, alhamdulillahnya Sudan enggak ya. Enggak, di sini enggak ada perang-perangan. Cuma kalau demo itu kan udah urusan negaranya, itu orang Sudan aja yang demo-demo kayak gitu. Kayak Indonesia sebenarnya juga ada demo, cuma kan catatannya adalah ketika kita nggak ikut-ikutan ya kita nggak kenapa-napa, dan itu pun kalau ada demo pasti ada himbauan buat jangan pergi gitu, karena memang jaga keamanan. Walaupun kita cuma sekedar jalan doang, kalau misal kita ngelewatin satu masa demo tuh bisa aja kita kena timpukannya atau kena fitnahnya, takutnya kan. Namanya orang demo kan nggak kontrol banget apa yang di dalamnya kayak gitu. Tapi yang memang fatal di demo itu biasanya kalau demonya udah paling tinggi gitu, paling memanas, itu sampai internet dimatikan. Itu pernah pengalaman yang terakhir kemarin tuh mati internet sampai sebulan ya. Jadi tiba-tiba internet dimatikan itu loh, sebulan ya terakhir kemarin di Septemberan. Itu sebenarnya waktu awal mati internet, wah itu unik banget sih, seumur hidup kayaknya rasanya. Seumur hidup kita tuh pernah punya internet dari SMP di Indonesia, baik-baik aja, adem ayem. Seumur hidup cuma ngerasain internet mati tuh di negara Sudan. Gak kebayang kalau Indonesia, negara kita, mematikan internet, kayak gimana demonya orang Indonesia yang sudah maju. Dan itu cuman kita ngerasain cuma di Sudan, bukan cuman matiin kuota, matiin data doang. Bener-bener internetnya kita nggak bisa ngapa-ngapa. Sama ini pernah matiin telepon juga. Awalnya yang jaringan telepon biasa gitu, yang tanpa internet itu juga mati awalnya. Tapi ada enaknya sih Kak, maksudnya waktu ada momen uniknya ketika internet dimatikan, jadi kita kayak berpindah ke zaman SD, chattingan pakai SMS, kalau butuh apa langsung telepon. Aduh, kayak bener-bener lucu banget lah. Ke HP jadul. Tapi juga mati internet di situ Sudan uniknya tuh nggak hanya pas demo doang.
kalau SMA atau SMP lagi pada ujian, internet juga dimatikan. Iya. Biar gak contek-contek. Jadi nggak nyontek gitu, bingung urusannya apa, urusannya apa. Iya, tapi semuanya kena imbas gitu loh. Seluruh yang tinggal di Sudan. Parah sih emang ya. Lucu banget. Iya, waktu awal-awal mati kan 3 bulan tahu, aku tuh sampai ngitungin bener saking ya Allah gue catet itu di hidup gue. Itu sebelum yang sebulan kemarin. Sebulan apa waktu kamu udah datang apa belum ya? Itu waktu belum datang ya. Waktu zaman-zamannya awal banget, itu lama banget. Itu sampai ya ada rental wifi gitu kan. Iya. Ada di rentalinnya. Itu sebulan itu atau 20 hari baru beberapa kali tuh kalau ada demo sama apa namanya yang ujian sekolah itu. Iya. Itu waktu lockdown itu bener sampai 3 bulan loh teman-teman ngerasain mati. Iya. Sampai ya Itu kalau mati internet juga apa namanya, kita emang bingung ya, apa kayak aduh ini mau ngapain, tapi ya ada ini juga momen-momen kayak ya udahlah kita main Uno, ya udahlah kita main catur atau apa, itu menjalin waktu yang pertemanan. kemarin internet mati sebulan tuh itu waktu maba baru pada datang kan, kaget dong. Maba loh baru nyampe Sudan wih internet mati. Pada panik juga pas ini kiriman uangnya gimana gitu. Segala macam karena kan mendadak banget gitu kan. Nah itu karena yang sebelumnya pernah 3 bulanan mati, jadi yang kakak-kakak yang lain udah merasakan itu dan ya udah memprepare untuk mainnya tadi main Uno, main ya udah rebahan aja. Prepare ya film. udah film ya kalau sempet download ya kalau punya stoknya juga. Iya. Terus atau enggak ya belajar. Belajar aja udah jadi introvert ya. Yang terakhir kali banget nih yang teman-teman perlu tahu sebenarnya di sini itu Sudan itu mati listrik tiap hari. Aduh, itu jadi yang teman-teman perlu tahu ya, kayak seolah-olah kuliah di luar negeri tuh enak, hidup di luar negeri enak. Ya memang enak ya, apalagi kalau maksudnya kita tinggal mikir belajar, kiriman datang, aduh itu udah enak banget ya. Cuma dari semua enak itu pasti ada nggak enaknya, termasuknya adalah ada mati listrik tiap hari. Itu mati listriknya berapa jam per hari ya? 6 sampai 8 jam per hari. Pertanyaan kita justru ya, kapan mati listrik ini akan dihilangkan? Bahkan malah ditunggu-tunggu, ini udah ada kalau di grup tuh, ini udah mati listrik belum ya kak? Jadwal mati listrik kapan ya? Itu benar-benar yang ditanyakan, malah kayak orang nunggu mati listrik tuh kapan. Aduh. Mati listrik di Sudan tuh terjadwal. Setiap hari, dan itu nggak ada masa berhentinya. Maksudnya kalau ditanya sampai berapa, sebulan 2 bulan, yang nggak juga. Aku udah bertahun-tahun di Sudan tapi tetap emang dari awal mati listrik terus gitu. Bahkan itu tiap hari ya terjadwal. Misal kayak asrama hari ini udah pagi dari pagi sampai siang atau sore misal 6 jam. Nanti giliran kalau asrama tadi misal asar udah. Jangan kaget dengarnya 6 jam. Wih kok 6 jam? Ih kok 6 jam, bahkan pernah kayak 12 jam ya. Pernah ya? 12 jam, pernah 10 jam itu kalau emang lagi panas-panas. Karena ternyata kalau mati listrik gitu tuh katanya ya di Mesir atau di negara Arab lain yang katanya emang panas itu ternyata ngaruh juga. Ngaruhnya tuh kalau misalnya panas tuh mungkin bikin kayak tegangan listriknya turun atau kayak gimana gitu ya secara sistematisnya, dan itu emang beneran terjadi juga. Cuman kalau yang serutin Sudan nih kayaknya nggak tahu ya di Mesir tuh kayak gimana. Cuman ibaratnya itu hal yang ya bisa juga terjadi gitu buat di negara Arab, sering mati listrik ibaratnya kayak gitu. Cuman kalau di kita yang kita rasain serutin itu Sudan tuh sampai menjadwalkan, beneran dijadwal. Bahkan ada pengumumannya di sosmed ya. Iya, misalnya kan per daerah gitu loh. Misalnya di Khartoum, di ibu kota, daerah Harkawi sama daerah mana itu mati listriknya dari pagi sampai zuhur gitu. Ntar di daerah lain dari zuhur sampai sore kayak gitu, dan itu bergilir setiap hari. Jadi kita juga harus prepare buat yang mau ngecas HP, mau ngisi air di hamamnya atau mau masak, ibu-ibu juga pasti butuh segala macem lah. Prepare pokoknya kalau udah ada jadwalnya pasti masak dari belum mati listrik, dan itu harus terbiasa banget. Kita kan kayak Ramadan ya mati ya. itu udah jadi udah kayak ini masak apa nih cepet-cepetan. Nah itu dirasain banget, harus ya kejar-kejaran gitu sama mati listrik. Karena kalau di asrama apalagi ya masaknya pakai kompor listrik kan, jadi bener-bener tuh jadi sumber utama banget gitu kan. Nah
Ya kaget sih, pasti kan 5 jam, 2 jam pasti udah yang lama banget. Apalagi sampai 10 jam kerasa banget itu. Ya Allah, kipas gitu kan, pakainya kipas yang apa kertas biasa gitu karena nggak ada elektronik kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya di Indonesia kaget karena kemarin di Indonesia di mana tuh mati sejam doang ya. Itu udah netizennya udah ribut di Twitter, udah ribut di mana di apa di demo lah itu PLN-nya. Lah, kita bingung mau demo PLN Sudan kayak mana. Benar-benar. Iya. Oke, itulah keunikan-keunikan Sudan ya. Nah, sebelum ditutup nih, boleh dong closing statement-nya Kak buat kita semua nih. Closing statement-nya, dimanapun kita berada ya, apalagi kalau kita ini statusnya mahasiswa gitu, ya udah kita tuh ibaratnya lurusin niat lagi aja. Dan kalau memang kita untuk belajar, ya udah kita tuh belajar bener yang sungguh-sungguh, nikmati aja. Udah tahu Sudan kayak gini, kita nggak usah untuk memunculkan lagi ekspektasi lain yang bikin kita akhirnya kaget dengan realita yang ada. Jadi udah jalani aja, dinikmati, tapi kita tetap jadi diri sendiri yang kuat dengan keadaan, kuat mental, kuat iman juga, dan insya Allah itu akan bikin kita memiliki ilmu yang insya Allah nanti berkah, dan kita akan terjun ke Indonesia dengan pribadi kita yang lebih baru lagi. Indonesia kita udah siap, udah survive dengan keadaan karena kita udah terlatih di Sudan, apapun itu, dari lingkungan, dari pertemanan, dari organisasi, dari keilmuan, dari kekeluargaan juga. Insya Allah kita harus benar-benar di Indonesia berubah gitu, bukan Lutef yang kemarin, bukan aku yang kemarin, tapi kita akan jadi orang baru di masa depan yang lebih bisa mengubah Indonesia, mengubah lingkungan nanti teman-teman di Indonesia jadi lebih baik lagi kayak gitu. Ya, terima kasih. Berarti kita memang di Sudan ini harus sabar, ikhlas, itu yang memang fondasi kuat dari diri kita ya, karena melihat lingkungan Sudan yang kayak begini. Oke, terima kasih Kak Fe atas ngobrolnya, sharingnya hari ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita akan lanjut di episode berikutnya dengan tema-tema yang menarik, dan see you. Terima kasih, semoga bermanfaat.